Kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Segala hormat dan puji kami haturkan kepada Bapa yang di surga, Allah yang luar biasa, yang kami agungkan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepada Tuhan memuji, mengagungkan nama-Mu. Kami datang kepada Tuhan merindukan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan suluh bagi perjalanan kami. Tanpa memahami firman-Mu, kami akan mudah terjebak kepada kesesatan. Mari Bapa, berfirmanlah bagi kami pada malam hari ini. Berdoa saudara Handoko yang mau hadir tetapi terhalang oleh jalan yang ditutup. Biarlah Tuhan berikan satu kekuatan, berikan satu hati yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan walaupun tidak bisa hadir. Berkatilah kami semua. Firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang sangat baik diberikan oleh Tuhan. Kita diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan. Ya, ini suatu yang harus kita manfaatkan karena sumber segala yang kita perlukan adalah dari Tuhan. Saya selalu mengucap syukur kalau Tuhan berikan perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan, dan juga diberikan berkat yang kami perlukan secara rohani maupun secara jasmani. Kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita yang di dalam surat 2 Timotius pasal 4. Kita baca sekarang ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krenkes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Karena pelayanannya penting bagiku, kata Paulus. Paulus sosok orang yang dipakai Tuhan, tidak merasa bisa bekerja sendiri, tapi membutuhkan orang lain yang sejalan, berbeda dengan Demas yang sudah kembali kepada dunia, meninggalkan ajaran yang benar. Maka Paulus membutuhkan diantaranya Markus yang berguna, yang sejalan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Karena kita bukan sekedar menyampaikan firman Allah, tetapi Paulus mengatakan harus sejalan, harus satu pengajaran, harus satu roh. Kalau tidak akan terjadi penyimpangan hingga terjadi satu bentrokan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana gereja yang sekarang saya tangani ini tidak sejalan, tidak satu roh, masing-masing menggunakan kebenarannya sendiri. Ini perlu saudara paham supaya pelayan-pelayan Tuhan sejalan dengan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yaitu Injil yang benar. Injil yang benar itu Injil yang membuktikan, membawa kepada hidup diubahkan. Bukan dongeng, bukan cerita, tetapi Injil yang benar itu Injil yang membawa kepada keubahan,
dari hidup penuh dosa berubah menjadi tanpa dosa. Dari tingkah laku karakter manusiawi berubah menjadi karakter yang rohani. Ini Injil yang benar yang diberitakan oleh hambanya Rasul Paulus, yang dia merasakan kuasa Injil yang benar di dalam dirinya, bukan kata orang. Kerjasama sudah kita buktikan di tempat kita. Membangun gereja tanpa minta bantuan dari tempat lain, tapi semua dari jemaat. Mengisi semua alat gereja, alat musik, semua tidak minta bantuan dari orang lain. Semua dikerjakan oleh semua sidang jemaat. Kerjasama yang baik, kerjasama yang benar ini adalah Alkitabiah. Bukan masing-masing mau mengikuti pendiriannya sendiri, bukan masing-masing mau mengikuti pikiran sendiri. Kasihan saudara, kalau kita tidak memiliki satu prinsip yang benar dalam Alkitab, akan terjadi perpecahan. Demas sudah meninggalkan Paulus, kembali kepada karakter duniawi. Karakter duniawi bertentangan dengan karakter rohani. Ini harus kita pahami. Kalau kita ikut Tuhan, ingin selamat, mempertahankan atau kembali kepada karakter duniawi, tidak sesuai dengan berita Injil. Kita baca Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 8. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Mengikuti Injil lain. Injil yang tidak ada kuasa mengubah karakter, mengubah dosa jadi benar, jadi kudus. Teruskan. Yang sebenarnya bukan Injil. Itu bukan Injil. Walaupun firman Allah dibaca, tapi itu bukan Injil yang benar. Teruskan. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Teruskan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, terkutuklah dia. Sekali lagi, ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Jadi ini memang tegas sekali tentang Injil itu tidak bisa diputarbalikkan. Ada 2 arti, 3 arti. Injil itu hanya 1 arti. Injil yang mengubah karakter. Yang menyadarkan orang berdosa harus meninggalkan dosa. Itu Injil yang benar. Kalau ada berita yang penting jadi orang Kristen, yang penting ikut Tuhan, itu Injil yang salah. Kita mau jadi orang Kristen yang seenaknya, semaunya, tidak bisa bekerja sama sesuai dengan maunya Tuhan, itu adalah keliru yang mengakibatkan terjadi bertentangan. Seperti gereja yang saya tangani sekarang, luar biasa, saudara. Ya, suatu yang luar biasa. Karena apa? Kalau ada misalnya di tengah-tengah jemaat, ada yang sekolah Alkitab, jangan jadi jemaat. Layani. Kenapa sekolah Alkitab tetap jadi jemaat?
Bukankah itu nanti bisa mengacaukan? Hati-hati saudara. Kalau memang sudah ambil keputusan, saya mau sekolah tiap, pergi, layani, di mana dia dipanggil Tuhan. Jadi ini bukan sekedar pengetahuan, ini Injil mengandung kuasa, mengandung tugas, harus diberitakan supaya orang bertobat. Harus begitu. Tanpa itu kita akan jadi salah berputar-putar. Ya, berputar-putar kalau tabernakel di halaman berputar-putar, tidak mau masuk ruangan suci dan tidak sampai kepada ruangan suci, tidak sampai kepada gereja yang disempurnakan. Kita harus hati-hati dengan Injil yang berbeda, yang sekedar Injil yang menceritakan sejarah, yang menceritakan silsilah dan itu sejarah penting, tetapi sejarah itu nubuat yang digenapkan di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan orang dosa adalah Yesus Kristus. Maka semua kita, para penerima Injil yang mau bekerja sama, harus tahu diri. Siapa saya? Apa talenta saya? Supaya kita tidak terjebak kepada bujuk rayu yang kita akan mengerjakan talenta yang bukan talentanya. Kita baca Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Sehati sejiwa, tahu diri. Tugas saya apa? Talenta saya apa? Kalau bukan talentanya, bukan kita ini tangan, jangan melakukan pekerjaan kaki. Kalau pekerjaan kaki, jangan melakukan pekerjaan tangan. Tubuh ini bersatu, masing-masing tahu tugasnya. Sama saudara, keselamatan itu tujuannya adalah untuk menyatu di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita tidak bisa merasa saya paling hebat, saya paling. Semua dipakai oleh Tuhan. Coba, kalau tidak ada orang yang diberkati secara finansial, bisakah seperti ini? Tidak bisa. Atau mungkin ada yang diberkati. Kenapa gereja tidak maju? Karena tidak ada penggarapan Injil hingga tidak ikhlas untuk berbuat kepada Tuhan. Kaya kekayaan sendiri, kaya miliknya sendiri, usahanya sendiri dan lain sebagainya. Kenapa kita gereja yang di desa ini bisa seperti ini? Karena paham Injil Tuhan. Hingga hidupnya digarap, dikerjakan. Tugas saya apa? Tugas saya ini, itu, dan lain sebagainya. Inilah yang kita rasakan di tempat kita. Sudah benar, kita harus di dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Semua harus bekerja. Ada yang tugas ini, tugas itu, tugas macam-macam. Seperti tugas saya menyampaikan firman, saya sebagai gembala sidang, saya harus sungguh-sungguh mengembangkan talenta saya. Bukan berputar-putar, hanya gitu-gitu saja. Jenuh orang. Itulah saya belajar kepada firman Allah.
belajar kepada Injil yang di dalam mengandung kuasa. Sebelum orang lain membuktikan kuasa Injil, aku harus terlebih membuktikan kuasa Injil. Seperti hambanya, Rasul Paulus, jadi contoh, jadi teladan. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tapi yang menumbuhkan Allah, bukan Paulus, bukan Apolos. Teruskan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, ya, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Yang penting Allah, bukan kita. Kita hanya melaksanakan tugas dari Tuhan. Yang penting adalah Tuhan yang memberi tugas dan kita laksanakan terus. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Iya. Kita ini sekerja. Kawan sekerja Allah, kamu ladang dan bangunan. Hamba Tuhan seperti saya ini sama dengan saudara. Aku menabur, ya saudara, saudara mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, dituai, dinikmati bersama. Kalau gereja kita dibuat makmur oleh Tuhan, semua kita menikmati. Tapi kalau gereja kita miskin melarat, semua menanggung. Tapi kalau kita makmur, diberkati oleh Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan ada. Ini dari kerjasama yang baik. Jangan saling menyalahkan, jangan saling meninggikan diri. Aku Paulus, semua sama. Di hadapan Tuhan yang mengembangkan talenta 5 jadi 10, sama dengan yang 2 menjadi 4. Upahnya adalah berbahagia kamu. Kamu dipercaya yang kecil, akan dipercaya kepada yang kamu bisa dipercaya perkara kecil, dipercaya perkara besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tugas memang beda, tapi upah sama. Di mana letak upah sama? Di dalam kerajaan surga, sama. Pendeta, gembala sidang, jemaat, tua-tua gereja, semua upahnya sama. Kalau kita melakukan tugas yang baik, bukan terpaksa, bukan rasanya tidak apa-apa dan lain sebagainya. Melakukan tugas yang baik dengan ikhlas dan rela, mendapat upah yang sama. 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Inilah Rasul Paulus menyampaikan berita Injil itu membanggakan rahasia Kristus yang dipercayakan. Maka kalau cuma berkutat berjalan di tempat, jemaat menjadi jenuh, saudara. Kalau hamba Tuhan itu tidak maju, domba-domba tetap tidak maju. Karena hamba Tuhan tidak melihat di mana padang rumput yang hijau, air yang jernih, akan membosankan. Seorang gembala, seorang pemberita Injil harus menjadi teladan di dalam kehidupannya. Kalau saya tidak bisa memberikan teladan, jemaat akan berjalan di tempat. Karena apa? Mendengar firman, mana buktinya? Mendengar firman, mana faktanya? Di mana fakta Bapak Gembala? Apa Bapak Gembala sudah mengalami keubahan hidup? Ini dibaca oleh sidang jemaat, ini menjadi tolak ukur dari domba-domba akan berjalan. Tapi kalau gembala sidang
mewujudkan keubahan dalam hidup, jemaat akan berjalan mengikuti jejaknya. Karena di sanalah padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itulah yang dirindukan oleh seorang gembala, seorang raja, yaitu Raja Daud. Jadi kita bukan hanya sekedar menceritakan sejarah, kita bukan sekedar menceritakan firman, tetapi firman ini ada firman yang mengubah, yang membuktikan seorang gembala sidang harus menjadi contoh, menjadi motivasi, menjadi teladan. Sampai di mana gembala saya percaya kepada Injil, di sana aku akan mengikuti jejaknya. Berat jadi gembala, saudara. Banyak orang menjadi gembala hanya karena dilantik, tidak tahu tugasnya, hingga kadang-kadang seenaknya. Jadi gembala ditinggal ke sana kemari, ya saudara, dipercayakan kepada orang lain. Ini gembala yang tidak paham kepada Injil. Kalau gembala paham kepada Injil, sidang jemaat harus dituntun kepada air tenang, rumput hijau yang dinikmati oleh seorang gembala. Tuhan gembalaku. Yesus berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-domba. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Diantaranya aku padang rumput yang hijau, air yang tenang. Seorang gembala sidang harus sudah menikmati penggembalaan yang dari Tuhan. Kalau itu tidak dinikmati oleh pemberita Injil, yaitu Rasul Paulus, sulit kita akan berjalan. Itulah saya katakan, berjalan di tempat, berputar-putar di halaman, tidak bisa masuk ke ruangan suci. Karena tidak dituntun, tidak diberi contoh, tidak diberi teladan ke sana. Pelayan yang baik, dimulai saya pelayan, saudara pelayan, yang tanggung jawab atas pelayanannya, dibenarkan oleh majikannya, akan mendapat upah. Tapi kalau tidak tanggung jawab, akan mendapat hukuman. Keras sekali, saudara. Tuhan mempersiapkan suatu upah yang luar biasa, tapi Tuhan juga mempersiapkan hukuman yang luar biasa. Kalau saudara dan saya takut dihukum, lakukanlah firman Allah dengan benar sesuai dengan penuntunannya. Lukas 12 ayat 41 sampai 46. Lukas 12 ayat 41 sampai 46. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang. Ya, ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu. Apa katanya? Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan diangkat. Hamba yang setia melakukan tugas akan diangkat oleh tuannya untuk menjadi untuk pengawas segala miliknya. Terus akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan inilah yang dilakukan oleh Demas. Karena merasa jenuh menunggu kedatangan Tuhan, tidak datang-datang, mulai berpikir kepada dunia, mulai memukul hamba laki-laki, mulai menyalahkan sana, mulai
Inilah pikiran dunia, inilah Demas, teruskan. Dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Mabuk terus. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya dan akan membunuh dia. Akan membunuh dia. Dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Ini saudara, kita tidak boleh main-main. Orang yang sudah menerima Injil tidak boleh main-main. Kadang-kadang kita diizinkan masuk dalam penderitaan, dalam cobaan, dalam ujian, mulai menyalahkan. Sana, sini, hamba-hamba yang lain. Tuhan tidak datang-datang. Mana buktinya Tuhan kok tidak memberkati saya? Ini kebodohan. Tuhan membutuhkan kesetiaan, ketaatan, kepatuhan. Tuhan tidak pernah berdusta apa yang dijanjikan. Saya dan saudara yakin Tuhan bukan pendusta, Tuhan bukan pembohong. Apa yang diucapkan, apa yang dikatakan benar. Tapi kalau sudah mulai berpikiran dunia seperti Demas, meninggalkan Injil yang benar, tidak mungkin bisa kerjasama. Orang yang punya pikiran seperti itu tidak mungkin bisa diajak kerjasama. Tidak mungkin. Maka yang diajak bisa kerjasama adalah yang hidup sejalan, sejiwa, sehati, sepikir, yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini penting saudara memahami, karena kalau di tempat ini tidak sembarang mengangkat seseorang, dilihat bagaimana hatinya, bagaimana pikirannya, ke duniawi atau kepada Injil yang benar, mendambakan hidup diubah oleh Tuhan, hingga merasakan kebahagiaan, kenikmatan di dalam Tuhan, saudara. Nikmat dan bahagia. Janji Tuhan itu benar-benar luar biasa. Ini yang dirasakan oleh hambanya, yaitu Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham sangat mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lah menunggu ini yang sulit. Mengalami goncangan, mengalami cobaan, mengalami ujian, mengalami berbagai macam hal, mungkin dipojokkan, disudutkan, mungkin diizinkan lapar, diizinkan sulit mencari rezeki dan lain sebagainya. Bisakah taat? Tergantung kita, saudara. Bagaimana pendirian kita, prinsip kita kepada Injil. Ketika kita KKR kemana-mana, berapa orang yang tidak taat, berapa orang yang tidak setia, karena penilaiannya beda. Tapi sampai saat ini, siapa yang tetap setia dan taat? Saudara perlu paham dalam hidup ini. Jangan saudara tidak paham atas kebenaran Injil yang benar, yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Rasul Paulus. Kita lihat fakta dalam Kejadian 15, ayat 1 sampai yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Waris itu diterima oleh anak kandung, bukan hamba. Anak kandung itu waris, teruskan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman,
Coba lihat ke langit, Lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, hitunglah bintang-bintang. jika engkau dapat menghitungnya. Jika engkau dapat menghitungnya, Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. janji itu kepada Abram belum nama Abraham. Janji itu kepada saya dan saudara masih berkarakter daging. Tetapi pelaksanaannya setelah Abram berubah menjadi nama Abraham. Kalau kita berkarakter daging, janji tidak turun. Ya saudara, tapi kalau kita berubah karakter dari Abram menjadi Abraham, janji itu diwujudkan. Anakmu yang akan mendapatkan ahli waris, bukan hambamu orang Damsyik. Abram diperlihatkan, coba hitung bintang kalau bisa. Tidak bisa. Abram meyakini, bagi Tuhan tidak bisa dihitung-hitung. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi kita seringkali mengikut Tuhan pakai hitungan matematika. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Sekarang sejauh mana keyakinanmu, ketekunan, ketaatanmu. Ketika Abram janji akan diwujudkan, Abram berganti nama Abraham, Sarai berganti nama Sarah. Diganti. Kalau saya dan saudara rindu mendapat jawaban Tuhan, janji Tuhan, hendaklah saudara rela diubah karakter daging, karakter manusia, diubah menjadi karakternya Kristus. Jangan bertahan dalam karakter daging yang penuh kebencian, yang penuh kekikiran, yang penuh kemustahilan dan lain sebagainya. Bagi Tuhan, ya dan amin. Itu karakter yang sudah diubah, sangat yakin janji Tuhan diwujudkan. Fatsal 24 ayat 1 dikatakan, Abram diberkati pada masa tua dalam segala hal. Dalam segala hal ini bukan hanya perkara-perkara badani, tapi perkara-perkara rohani, termasuk ganti karakter. Diubah yang tadinya tidak suka doa. Yang tadinya suka berdalih, tidak ibadah dengan alasan macam-macam. Sekarang tidak ada dalih lagi. Semua Tuhan yang utama. Itu keluar dari hati nurani, bukan dari peraturan gereja. Kita bukan menggunakan aturan, tetapi kita menggunakan Injil yang benar. Injil yang mengubah dari dosa, dari tidak sadar menjadi sadar. Dari dosa ingin meninggalkan dosa. Itu ajaran Injil yang benar yang saudara terima. Kalau saya menerima Injil yang benar, saya pasti mengalami perubahan. Pasti saya tidak mempertahankan karakter saya yang penuh salah, penuh kekhawatiran, penuh kebingungan, penuh ketakutan. Pasti berubah kalau saya percaya kepada Injil yang benar. Tidak mengingat-ingat masa lalu, dulu bagaimana saya, dan lain sebagainya. Maka ketika Fatsal 22, Abraham sudah diberkati, diuji. Berkat yang dari Tuhan diminta. Siapa itu? Esa. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, diuji. Apakah saudara sudah diberkati Tuhan? Ikhlas. Memberi apa yang diminta oleh Tuhan, itu hak saudara. Bukan aturan, tapi Abraham membuktikan ikhlas. Dia berkata, Allah berkuasa membangkitkan orang walaupun sudah mati. Anak diikat, dibawa ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Digenapkan dalam Yesus di Gunung Golgota. Di sana yang ditunjukkan oleh Tuhan, mati di atas kayu salib. Yesus mati, tapi di dalam kubur
tidak ada bangkai. Karena apa? Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Tapi kalau Abraham korbannya diganti. Saya dan Sarah, seberapa besar korban kita diganti. Ya di dunia, ya di sana. Saya akan meningkat perjalanan hidup saya, ingin belajar. Saya ingin belajar firman Allah. Sekali lagi saya tidak akan berjalan di tempat. Saya ingin mau meningkat. Untuk apa? Menjadi teladan bagi sidang jemaat. Kalau saya sungguh-sungguh membuktikan air yang tenang, rumput yang hijau, hanya di dalam penggembalaan Tuhan, itu akan diikuti oleh sidang jemaat. Hingga seperti Rasul Paulus merasakan heran atas hidupnya sendiri. Saya sungguh-sungguh merasakan itu. Saya kagum, saudara. Tiap malam, sudah berapa bulan zaman virus corona, kalau dulu bangun tengah malam, tapi tidak saya jami, tidak disiplin. Sekarang jam 12, tadi malam setengah 12, kemarin malam jam 11, saya lakukan, bersekutu dengan firman Allah. Jam 1 saya berdoa kepada Tuhan. Jam 2 selesai sampai hari ini. Pagi berdoa 1 jam. Nanti tambah doa lagi. Siang doa lagi. Itu tugas seorang gembala. Bukan aturan. Saya disadarkan dibawa ke sana oleh Tuhan. Yang dahulu tidak saya lakukan. Tapi sekarang aku mampu melakukannya. Supaya kalau ada keubahan dalam hidup saya, jemaat melihat, oh gembalaku sudah jauh ke sana, aku akan lari mengikuti gembalaku. Karena gembala berjalan di depan, domba berjalan di belakangnya. Kalau gembala berjalan di tempat, sejak dulu, 49 tahun yang lalu, sampai sekarang begitu-begitu saja, jemaat tidak pernah akan maju rohaninya. Mungkin hanya berpikir kemajuannya persoalan-persoalan fisik. Ayo kita baca. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemuliaan itu bukan daging. Seberapa besar berkat jasmani ini akan hilang. Seberapa hebat, seberapa besar tabungan kita akan tidak bisa dibawa ke surga. Kalau bumi ini diguncang, dihancurkan, semua akan ikut hilang. Yang tidak hilang adalah, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi kemuliaan Tuhan yang oleh Roh, bukan daging. Kita hidup dalam daging, saya sangat membutuhkan berkat-berkat jasmani. Tapi kemuliaan Tuhan harus saya nyatakan di dalam kemuliaan Roh. Tidak terikat dengan persoalan daging. Itu saya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan yang adalah Roh. Dengan muka tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Semakin besar. Berbuat baik semakin besar. Berbuat pada Tuhan semakin besar. Diberkati Tuhan besar, berbuat besar. Bukan diberkati Tuhan besar, perbuatannya kecil,
semakin mungkret karena keinginan daging lebih besar dari berbuat kepada Tuhan. Kita perlu berpikir, bercermin kepada firman Allah. Jangan sampai kita salah menafsir, saudara. Kita harus sungguh-sungguh. Saya sering hanya mengagumi diriku sendiri. Siapa aku ini? Hamba Tuhan di desa, 49 tahun. Mbah Mertomo, Mbah Kasmo jadi saksi. Melihat siapa saya. Tapi bagaimana 49 tahun yang lalu sampai sekarang? Apakah tetap hanya seperti itu? Bisa dibaca. Saya bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Apakah perbuatanku seperti dulu? Aku tetap kikir mungkin. Aku tetap hidup dalam dosa mungkin. Aku tetap hidup tidak mengutamakan Tuhan mungkin. Itu bisa dibaca. Bisa dilihat. Kalau sekarang nyata-nyata berubah. Mencerminkan kemuliaan Allah. Yang Allah adalah roh. Hidup dalam penuntunan roh. Kemuliaan bukan mendapatkan sesuatu yang kelihatan. Tapi kemuliaan Tuhan mendapatkan satu perbuatan daging yang dipimpin oleh roh. Jadi kemuliaan yang dari Tuhan. Walaupun kita hidup di dalam daging, tapi bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan yang adalah roh. Bukan sikut-sikutan, bukan saling membenci, bukan rasanya saya paling baik, bukan rasanya saya paling benar, tidak ada yang sama dengan saya, itu daging. Tapi kalau roh saling menghargai, semua yang menabur, yang menanam, yang menabur, yang bekerja untuk memelihara, sama. Tidak ada bedanya. Yang khotbah, yang mendengarkan firman, sama. Semua melakukan talenta masing-masing. Tidak ada bedanya, upahnya sama. 1 Timotius, pasal yang pertama, ayat 12 sampai 15, ini yang terakhir. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Karena Ia menganggap aku setia, menganggap Paulus setia. Dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang mempercayakan pelayanan kepada Paulus, yang kita dipercayakan tugas pelayanan sebagai apapun, terus. Aku yang tadinya seorang penghujat. Dia tadinya seorang penghujat, pembenci, pembunuh. Paulus itu dulunya orang jahat, terus. Dan seorang penganiaya, dan seorang ganas. Orang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Tetapi ada wujud bahwa Paulus dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Dilakukan dalam kebodohan iman, teruskan. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia Allah kepada Paulus dimelimpahkan, melimpah, luar biasa, luar biasa. Di samping dirinya mengalami kelimpahan, bisa dilimpahkan kepada orang lain, bisa disaksikan kepada orang lain, bisa dicerminkan kepada orang lain. Bukan karakter diri sendiri yang dicerminkan, tidak bisa bergerak, tidak bisa maju, Injil tidak bisa maju. Kalau karakter kita yang kita tampilkan, semua kita ada kekurangan, ada kelemahan, ada dosa. Teruskan. Perkataan ini benar. Perkataan ini benar, Injil ini benar. Dan patut diterima sepenuhnya. Patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Inilah Paulus. Aku seringkali merenung dalam hidup saya, saudara.
Aku kok bisa seperti ini Tuhan. Aku kagum dengan perbuatan Tuhan. Aku kagum dengan karya Tuhan. Siapa aku nih? Orang yang penuh dengan dosa. Kenapa aku sekarang merasakan seperti ini Tuhan? Aku diubah oleh Tuhan. Inilah saudara, kalau kita sudah mencapai seperti hambanya Rasul Paulus ini, akan menjadi pemberita Injil yang menjadi contoh, yang menjadi teladan. Supaya apa? Berita Injil yang membawa kita kerjasama satu dengan yang lain. Inilah tubuh Kristus yang dibangun oleh Tuhan. Tapi kalau saudara masih egois, saya paling hebat, saya paling benar, saya paling tinggi, saya paling tidak ada salah. Saudara di luar Injil. Walaupun orang Kristen, walaupun saudara pelayan, tapi kalau pikiran terlalu egois, merasa saya paling hebat, saudara di luar Kristus. Tapi kalau di dalam Injil yang benar, semua sama, upahnya sama, masuk di dalam kebahagiaan tuannya. Kita nyanyikan, jadikan kami satu oleh roh-Mu Tuhan. Berikan di hati kami penuh kecintaan. Jadikan kami satu oleh roh-Mu Tuhan. Berikan di hati kami penuh kecintaan. Satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Kita bangkit berdiri. Oh haleluya, luar biasa saudara. Semua kita pekerja pelayan Allah yang dipakai oleh Tuhan. Tidak ada bedanya, yang menabur, yang memelihara sama saudara. 5 talenta, 2 talenta, upahnya sama. Semua yang dipercaya besar kecil sama, tetapi membutuhkan ketekunan dan ketaatan. Haleluya. Penuh kecintaan, satu di dalam maksud, satu di dalam pengharapan. Supaya yang terhilang dapat tertolong. Kita memberikan contoh teladan yang baik, saudara. Sekali lagi, kita nanti Pak Rubin berdoa. Tampil ke depan Pak Rubin.
Haleluya. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Oleh Roh-Mu Tuhan. Surga di hati kami. Penuh kecintaan. Satu di dalam maksud, satu pengharapan, supaya yang terhilang dapat diselamatkan. Haleluya, Yesus. Engkau baik malam hari ini ya Tuhan. Lewat penyampaian firman-Mu, Engkau menggugah kami, mengingatkan kami untuk kami berpegang teguh atas firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi perjalanan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi perjalanan dan langkah-langkah hidup kami ya Tuhan. Dan terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih untuk Injil yang benar yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Injil yang benar itu sanggup mengubah karakter hidup kami. Kalau dalam kehidupan kami belum ada keubahan dari kehidupan kami atau karakter kami yang lama, berarti kami belum bisa atau belum menerima Injil yang benar. Belum ada keubahan dalam hidup kami, dan janji Tuhan tidak akan pernah ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada malam hari ini. Lewat Injil yang Kau sampaikan, lewat firman yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Itu menimbulkan iman dalam hidup kami. Bahwa kami akan berubah dari kehidupan kami yang lama. Sebab dengan perubahan dalam hidup kami ya Tuhan, penuntunan dan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah bisa menikmati janji Tuhan kalau tidak ada perubahan dalam hidup kami. Mari dengan kuasa firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, sertai dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan, hamba-Mu yang setia, yang taat, yang bisa melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami hamba-Mu yang setia dan bertanggung jawab akan setiap apa yang Kau pertanggungjawabkan dalam hidup kami ya Tuhan. Apa yang Kau tugaskan dalam hidup kami, apa yang Kau berikan dalam hidup kami, biarlah kami mau ya Tuhan pemeliharanya itu, mengembangkannya ya Tuhan, supaya lebih berbuah dan bermanfaat bagi kami, buat sekitar kami ya Tuhan. Jadikan kami saksi-Mu ya Tuhan, jadikan kami alat-Mu yang setia, yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan kami selalu ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang
tunduk dan taat di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami butuh selalu bimbingan firman-Mu ya Tuhan. Untuk mengingatkan atas setiap langkah hidup kami, apa yang harus kami perbuat ya Tuhan. Seperti pada malam hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa yang Kau berikan pada kami pada malam hari ini. Sudahkah kami mendapatkan Injil yang benar? Sudahkah kami ada keubahan hidup dalam hidup kami? Apakah kami masih hidup dalam kehidupan karakter dosa yang mengikat dalam hidup kami? Keselamatan itu mustahil bagi orang-orang yang tidak ada perubahan dalam hidup kami. Tidak akan pernah bisa menikmati janji Tuhan. Tidak akan pernah bisa menikmati penuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau melekat kepadamu ya Tuhan. Supaya kami, hidup kami hari lepas hari Engkau bersihkan. Engkau bersihkan dan Engkau bersihkan ya Tuhan. Supaya hidup kami menjadi lebih berbuah, berbuah dan berbuah. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berkati hamba-Mu. Engkau berikan hikmat dan kesehatan selalu. Demikian, terima kasih kehidupan kami selalu berkati ibadah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar kami semua menyadari, kami semua mendapat bagian tugas pelayanan untuk Tuhan. Supaya tidak ada seorang pun yang berdalih, beralasan bukan tugas saya. Kalau saudara merasa ditugaskan hal apa, belajarlah kita bertanggung jawab. Inilah yang harus kami perhatikan Tuhan. Jangan sampai kami sembrono terhadap firman-Mu. Karena upah menunggu bagi orang yang setia, yang taat sampai akhirnya. Berkatilah semua jemaat-Mu yang ibadah di rumah, yang ibadah di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan, supaya kami berangkat tiba di tempat ini dengan selamat. Kami pun pulang tiba di rumah dengan selamat. Semua kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah kira berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai melindungi saudara. Sekarang ini, besok akan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, semua kita katakan amin.